Sedangkan yang tidak langsung, ya, nah dia bisa membentuk radikal bebas. Pernah dengar radikal bebas? Sekarang kan lagi keren nih radikal bebas. Makanya yang laku apa? Suplemen. Pernah dengar nggak itu? Oh, suplemen ini untuk menghilangkan radikal bebas. Ada anti apa? Antioksidan. Kan gitu kan jualannya. Nah apa itu? Nah ini dia. Jadi kalau radikal ini ya terbentuk karena ada apa? Interaksi dengan air. Ingat, kalau indirect selalu berinteraksi dengan apa? Air. Ya, karena tubuh kita terdiri dari banyak apa? Air. Nah, lihat di sini. Ini ada sinar X, ya. Ini pada dari X ya. Dia langsung menuju untayan desa, langsung tembak dan nanya, tuh mau rusak mau apa kemudian tembak, terus, ya. Nah, biasanya ini bagian bisa rusak. Ya. Kalau rusak pun masih ada di bensin. Ya. Tapi kalau indirect, ya, nah dia nggak langsung ke DNA, ke DNA, ya, tapi dia melalui siapa? Siapa ini? H2O. Ya, H2O. Ya. Nah, di sana terbentuk apa? Eksitasi dan ionisasi. Ya. Nah, berbentuk apa? Ion radikal. Radikal. Jelas di sini ya. Jadi indirect itu pasti dia lewat siapa? Nah, oke. Jadi apa yang terjadi? Ya ini tadi indirect action. Dia merusak ikatan kimia dari siapa? Rantai DNA. Breakage. Merusak, memotong. Nah, kemudian ikatan kimia itu menjadi struktur yang tidak normal. Nah, kita lihat di sini. Kalau yang indirect, ini harus dihafal setengah mati, ya. Karena intinya di sini. Lihat di sini. Saya sebut radiolisis air. Radiolisis air. Ini air H2O. Hanya ada dua O-nya. Satu. Ya. Nah, jadi dikasih radiasi dikasih radiasi. Nah, di sini terjadi ionisasi dan eksitasi. Ada ionnya dan positif. Ada E yang tidak stabil. Ya, jadi H2O, tapi dia bermuatan. Gitu. Kalau di sini kan stabil, biasa. Nah, di sini tidak stabil, artinya dia bisa lepas. Kalau nggak stabil bisa lepas kan kulit-kulitnya tarik sama molekul yang lain. Ya. Nah, lihat di sini yang H2O yang tidak stabil ini, ya, ada E-nya, ada elektronnya di sini. Ya. Nah, mengakibatkan H2O bermuatan apa? Bermuatan negatif, tidak stabil. Ya. Nah, kemudian ada lagi, ya, H2O yang apa? Yang muatannya apa? Positif. Ya. Yang positif ini, yang dari sini tadi, lihat ini, ya. Nah, ketemu lagi H2O yang biasa, ya. Lihat di sini H2O yang biasa, ya. Nah, terbentuklah H plus dan OH radikal. Ya, OH radikal bebas. Nah, ini bahaya. Ya, kalau
adanya radikal itu pasti apa? Bahaya. Jelas? Ya, terbentuk OH radikal. Nah, kemudian yang negatif tadi, ya, yang negatif ini tadi, ya, nah, ketemu lagi molekul air yang biasa, ya, terjadilah OH min, ya, dan H radikal. Jadi sudah berapa radikal? 22. Ya, radikal ini kalau dalam reaksi biokimia ini yang merusak apa? Merusak kode-kode apa? Protein ini kode-kode yang ada. Ngaco terus ada HH ini ya. Ingat dalam tadi double helix tadi ada ikatan apa? Hidrogen. Ya. Nah, kalau saudara ini akan rusak. Ya. Nah, kalau yang biasa-biasa A plus OH negatif jadi H2O ya tidak ada kerusakan ya. Nah, kemudian ini dia juga saya bingung nih kenapa yang radikal ini dengan radikal ini ya, tapi itu non damage ya, karena dia tidak terpisah. Ya, kalau ini kan terpisah radikal ya. Ya. Terima kasih. Nah, ada lagi yang radikal-radikal ini ya bergabung jadi hidrogen peroksida. Ya. Peroksida berbahaya nggak? Kalau kelebihan berbahaya. Tapi ini kan dipakai untuk anti bakteri, benar nggak? Untuk pembersihan segala macam. Ya, tapi sebenarnya itu kalau diminum berbahaya nggak? Ya pasti berbahaya lah. Ya. Oke, nah ini juga sangat reaktif. Tapi yang paling berbahaya adalah yang ini ya. Walaupun ini juga bisa merusak. Dan bagaimana merusaknya nanti kita lihat. Nah ini ringkasan dari tadi ya. Jadi X-ray ya, sinar itu kalau dia ketemu air ya, dia akan membentuk apa? Ya, seperti ini ya. Ada ion H plus ya. Kemudian ada hidroksil, ini OH ya. Ada hidroksil di sini, ada hidrogen radikal ya. Nah ini tidak stabil ya. Itu kesimpulan dari radiositas ya. Durasi ini aja. Boleh disingkat dan berkapal ya, biar tahu aja. Nah, jadi skema tadi itu dipersingkat lagi. Jadi kalau ada sinar radiasi, ya ada elektron yang dikeluarkan, ya, kemudian masuk ke air, terjadi apa? Ion radikal, ya. Nah, kemudian ada free radikal, kemudian ada perubahan kimia dan dampaknya pada sel. Kalau kalian di sini, ya, saya sudah sebutkan tadi si H2O-nya itu apabila dikasih sinar X, ya, membentuk ion dan free radikal. Kalau yang biasa, ya, yang biasa itu dia akan kembali membentuk air lagi dan dipakai, digunakan. Ya, ada kerusakan? No damage, tidak ada kerusakan. Tapi kalau dia membentuk radikal, ya, di sini dia, di sini, ya. Nah, jadi apa? Senyawa-senyawa yang apa? Toksik. Dan ini akan apa? Rusak sel tubuh. Nah, kemudian sekarang bagaimana efek dari reaksi radiasi ion itu terhadap DNA? Ini harus dipelajari juga. Ingat, ya, efeknya bagaimana?
Ya, ada 4 ya. Base damage, single strand break, ya, double strand break, cross breaking. Kemudian dengan base damage. Ya, kerusakan basah. Base itu basah, bukan basah. Basah, nggak pakai H. Ya. Nah, ada bahasanya kan di sini. Ya. Nah, jadi loss or change, ya. Jadi kehilangan atau perubahan pada basa DNA akan merubah sequence dari basa DNA itu sendiri, ya. Dan ini bisa mengakibatkan apa? Kerusakan yang serius pada sel, ya. Contohnya di sini, ya. Nah, apa yang terjadi di sini? TA. T itu apa sih? Timin. A itu apa? Adenin. Ya. Nah, pasangan guanin sitosin. Pasangan adenin timin. Timin. Ya. Pasangan guanin sitosin. Pasangan sitosin guanin. Nah, di sini apa? Adenin pasangannya apa? Muncul urasil. Seharusnya di sini apa? Timin. Terjadi apa? Mutasi. Ya, ini mutasi gen atau mutasi DNA, bukan mutasi kromosom. Ini yang namanya tadi point mutation. Ya. Nah, jadi mutasi ini tadi mengakibatkan apa? Kerusakan yang serius pada apa? Sel. Ya, itu kerusakan apa tadi? Base damage. Ya, terjadi mutasi dari ini, ya, nukleotidanya. Jelas. Sekarang single strand break. Ya. Jadi satu untai putus. Break itu disebut putus. Nah, katanya di sini satu untai putus ini bisa mengakibatkan kematian sel, walaupun kadang-kadang masih bisa di apa? Di repair, ya, little. Ya. Tapi kalau terus begitu, lama-lama juga bisa mengakibatkan apa? Kematian sel. Gimana caranya? Lihat di sini. Ini kan ada 2 untai kan? Ya, DNA itu double helix kan? Ada 2 untai, yang kiri dan kanan. Nah, ini untai yang kanan ini putus di sini, lepas. Kalau lepas itu protein yang dibentuk benar nggak sih? Pasti nggak benar kan? Nah, itu masalahnya. Kalau protein yang dihasilkan tidak terbentuk, maka metabolisme itu akan enggak. Ini sih frame. Ya, putus di sini. Ya, tapi katanya ada masih will be efficiently repair, masih bisa diperbaiki. Ya, tapi kalau terus-terusan juga. Oke, dari base damage sekarang single strand break. Berikutnya double strand break. 2 untai yang putus. Ya, untai kiri dan yang kanan. Katanya di sini very difficult for cell to be repaired, sangat sulit untuk di repair, can lead to cell killing, ya. Bisa mengakibatkan selnya apa? Mati. Ya. If repair doesn't take place, then disease can separate seriously. Jadi kalau putus double strand ini, ya, kalau putus di sini, ya, lepas jadi begini, nyambung di mana ya? Terbentuk protein darahnya. Kalau begini terus-terusan, selnya akan apa? Mati. Ya, hormon yang dibentuk tidak terjadi. Ya, kalau untuk hormon pertumbuhan, ya orangnya tidak akan bertumbuh lama-lama apa? Jelas. Jadi base damage, single strand damage, double strand damage. Jelas ya. Yang ke double strand juga
tapi di tempat yang berbeda. Sini putus, sini yang ini, sini berbeda, agak jauh. Tapi akibatnya sama saja. Nah, ini cross linking. Kalau tadi kan base damage, dia ada di ganti apa? Kurasir. Harusnya ada di pasangannya apa? Sini. Nah, kalau di sini, ya, yang guanin sitosin, ya, dia berpindah ke sini, pindah. Yang C-nya pindah ke sini. Ya. Nah, ini juga mengakibatkan kerusakan. Tapi biasanya begini masih bisa di repair. Oke. Kemudian kita masuk ke dosis. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan dosis? Dosis adalah banyaknya energi radiasi termion yang terserap per satuan massa belahan. Ya, misalnya oksigen. Nah, itu disebut dengan dosis terserap. Jadi radiasi itu diserap oleh tubuh, kulit, jaringan limfa, banyaknya pokoknya terserap, itu disebut dosis terserap. Satuannya disebut grade, GY. Ya. Nah, kalau kita nanti di apa? Praktikumnya biasanya pakai mili. Jadi pilih grade. Ini istilahnya disebutkan oleh si Harold Gray yang menemukan. Ya, tapi ada lagi, ada lagi satuannya silver. Ya, saya nggak tahu kalian nanti pakai silver atau gray. Ya. Nah, jadi karena ada perbedaan katanya, ya. Kalau tadi ini berdasarkan jaringan yang diserap, berdasarkan radiasi yang di exposure, ya. Nah, ini dosis berdasarkan radiasi yang diberikan, ya. Sedangkan yang ini dia tidak memerlukan besaran dosis lain yang tidak bergantung pada jenis radiasi. Mau radiasi sinar alfa, mau radiasi sinar beta, nggak ada masalah. Ya. Nah, itu disebut dengan dosis ekuivalen. Ya, satuannya sievert. Ya. Nah, karena mesin pakai kecil, biasanya disebut dengan mili sievert. Ini ditemukan oleh Rolf Sievert. Ya. Jadi ada istilah-istilahnya, ada Gray, ada Sievert, ya. Ada rat lagi, ya. Tapi ratnya dipakai. Nah, kemudian dosis ekuivalen ini adalah dosis terserap dikalikan dengan faktor bobot radiasi. Ya, nilai faktor bobot radiasi ini berlainan untuk setiap jenis radiasi bergantung pada kemampuan radiasi tersebut untuk merusak jaringan tubuh. Ada faktor bobotnya, ya. Nah, tapi ingat, ya, ini hanya sekedar kalian ketahui, saya tidak akan tanya di ujian. Ya, supaya tahu, oh ada dosis, karena nanti akan diajarkan lagi sama dosen yang lain. Ya. Nah, jadi ada satuannya, ya, gimana sebaiknya mengukur radiasi itu. Ya, jangan terlalu besar, nanti ada setelannya itu. Kalau kayak kalian punya TV, radio, ada volumenya, ya, jangan langsung volume gede, telinganya akan apa? Pekah. Ya. Oke. Nah, ada lagi dosis efektif. Nah, ini ada perkaliannya dikalikan dari bobot. Misalnya kalau paru-paru, lambung, ginjal, payudara, berapa sih dosis yang dibutuhkan? Ya, nah, dosis efektif. Ya. Ada contohnya, ya. Jadi ada contohnya di sini.
Kalau kalian nanti bisa hitung-hitung, tapi saya nggak tanya di ujian. Ya, jadi berapa dosis yang akan diberikan, berapa dia akan terima dosis itu, ada perkaliannya di sini, ada faktor bobot ini 0,5, 0,01, ya. Nah, ya. Jadi dosis yang diberikan berapa, faktor bobotnya berapa, nah dapatlah nanti dosis ekuivalennya, dan itu dianggap. Ya. Oke. Jadi ya, nah, ada yang bikin rem itu 1 seafood sama dengan 100 rem. Ya. Kalau ini saya bilang ini hanya untuk pengetahuan saja, dan saya tanya di ujian pusing ya. Oke. Nah, sekarang efek cepat. Ya. Nah, kalau diberikan 100 lebih dari 100 gram, ya biasanya dia prodromal dan subprodromal. Kalau di atas 100, ya itu laten, ya di atas 200, ya disebut hematologi. Ya. Nah, jadi efek-efeknya ini pada organ-organ ini. Kalau dia di atas 5.000, wah ini bisa merusak dari siapa? Central nervous system. Ya. Nah, ini contoh-contoh saja. Kemudian ada nilai ambang batasnya juga. Ya, kalau kalian lihat di sini, ya, kematian ini kematian white blood ya. Nah, sel darah putih itu 200. Ya. Nah, sel darah pembentukan sel darah depression penurunan itu 225-an. Ini hanya hitungan-hitungan mereka. Kalau rambutnya rontok misalnya, nah itu biasanya 300 sampai 700 rad. Ya. Kemudian terjadi apa? Gatal-gatal lah, ini eritema pada kulit. Ya. Tapi ini nggak perlu dihafal. Sudah tahu saja. Nah, ini perlu dihafal. Ya. Pada tubuh manusia, misalnya, pada bagian mana tubuh manusia yang sel apa pada tubuh manusia yang paling sensitif apabila diberikan apa? Radiasi. Adalah sel apa? Sel limfosit dan sel sperma. Ya. Kalau limfosit itu fungsinya apa sih? Pertahanan tubuh. Ya. Jadi kalau sering radiasi, tubuhnya makin kuat nggak? Ya enggak lah. Ya, karena daya tahan tubuhnya kenapa? Berkurang. Ya, kalau pada laki-laki ya spermanya mungkin jumlahnya berkurang, mobilitasnya berkurang, ya kecepatan geraknya berkurang, ya sehingga dia rusak spermanya. Ya. Ya. Nah, kemudian ada istilah LD 50/60. Pernah dengar LD? Apa LD?